Selamat pagi adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, semoga Tuhan selalu memberkati. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Tapi mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami anak-anak-Mu untuk mengerti dan mau melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di dalam minggu ini, atau tepatnya di hari Minggu nanti, tertulis di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Nah, ayatnya lumayan panjang adik-adik. Jadi Amang Pendeta minta semua adik-adik coba dibuka kitabnya dimanapun sekarang, di rumah, atau ada lagi yang megang HP, pasti di HP-nya ada Alkitab. Coba dibuka 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Silakan adik-adik semua baca di tempat masing-masing. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau berkata tentang satu tubuh. Aku, kamu, kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Satu tubuh berarti seperti diri kita yang utuh. Ada sebagai tangan, ada sebagai mata, ada sebagai telinga, dan lain semuanya. Walau berbeda-beda, tetapi dalam satu tubuh. Kalau satu tubuh berarti tidak boleh saling melukai, tidak mungkin saling menghina, tetapi semua bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah arti dari satu tubuh. Nah adik-adik, untuk membuat kita lebih mengerti tentang firman Tuhan hari ini, Amang mau cerita tentang satu hal. Jadi ada sebuah keluarga. Di dalam keluarga tersebut lahirlah dua orang anak. Nah, dua orang anak ini lahir dalam keadaan kembar identik. Nah, mereka kembar. Kalau dikatakan kembar identik, berarti hampir seluruhnya mereka sama. Nah, mereka ini perempuan. Mereka anak pertama atau anak yang paling tua, paling besar, diberi nama Rani. Nah, adiknya adalah Rini. Nah, mereka adalah saudara kembar, sama-sama perempuan, wajahnya pun sangat mirip, hampir sulit untuk membedakan. Nah, mereka bertumbuh besar, mereka sering dipakaikan baju yang sama, tas yang sama, sepatu yang sama, sehingga orang-orang sulit membedakan. Mereka sangat cantik. Nah, sudahlah mulai mereka bertambah besar, mereka kira-kira sudah umur 8 tahun. Nah, walaupun mereka sangat persis sama, tetapi ternyata mereka punya perbedaan. Kalian tahu, kalau ternyata perbedaan yang paling besar di antara mereka, ternyata sang adik atau Rini itu punya suara yang sangat bagus. Kalau dia menyanyi, wah semua orang pasti tepuk tangan, karena begitu indahnya suara mereka. Suara si Rini sang adik. Tapi terbalik, si Rani atau sang kakak tidak bisa nyanyi, suaranya fals, suaranya tidak bagus. Tapi walaupun mereka punya perbedaan seperti itu, mereka tetap saling mengasihi. Dan ternyata adik-adik, Rini atau sang adik yang suaranya bagus tadi ternyata juga punya kekurangan, yaitu matanya tidak bisa melihat.
dia dalam keadaan buta. Si kakaknya bisa melihat, tetapi si adiknya tidak bisa melihat. Pasti itu sesuatu yang sangat menyedihkan hati sang adik atau si Rini. Nah, tetapi walaupun demikian, ternyata mereka tetap selalu penuh kasih satu sama lain. Rani dan Rini selalu melengkapi. Tiba-tiba di suatu momen, suatu hari, sang adik atau si Rini akan melakukan pertandingan vokal atau pertandingan nyanyi. Nah, tetapi karena Rini dalam keadaan buta, segala sesuatu dia selalu minta tolong kepada sang kakak si Rani. Sang kakak kebetulan akan sekolah, tapi si Rini karena dia dalam keadaan buta, dia sekolahnya di rumah. Nah, karena pertandingan itu, sebelum si kakak pergi untuk sekolah, si adik berkata, "Kak, nanti siang aku akan pertandingan nyanyi. Kakak tolong cepat-cepat pulang dari sekolah ya, antarin aku." Oh, si kakak datang. "Oh iya dik, nanti kakak usahain cepat pulang sekolah. Nanti kakak antarin. Kamu harus juara nanti ya," kata si kakak. "Siap kak," kata Heri. Kakaknya pergi ke sekolah. Tapi ternyata di sekolah, wah, gurunya memberikan pengajaran begitu banyak sehingga dia agak terlambat pulang dari sekolah. Rani sudah gelisah. Aduh, bagaimana adikku nanti? Ini sudah mau jam berapa ini? Belum pulang sekolah juga. Akhirnya pulanglah sekolah. Si Rani bergegas lari dengan cepat ke rumahnya. Yang biasanya dia jalan santai, tetapi kali ini dia lari dengan secepat tenaga. Akhirnya dia sampai di rumah dengan keadaan sangat capek. Kakinya pegal, nafasnya terengah-engah. Lalu langsung dia jumpai adiknya. Ternyata adiknya sudah sedih karena adiknya sudah terlambat. "Kakak, kenapa kakak terlambat? Aku nggak jadi ikut pertandingan. Ini sudah terlambat," kata Rini. Karena dia tidak bisa berjalan sendiri pergi ke tempat permainan. Lalu datang kakak. "Jangan takut adik. Ayo kakak gendong, kita langsung ke sana. Pasti masih sempat," katanya. "Hah, kakak menggendong aku? Emang kakak sanggup? Udah, ayo naik." Lalu si kakak menggendong adiknya. Wah, si kakak cepat-cepat lari. Walaupun begitu berat, tetapi dia tetap mengantar adiknya dengan semangat. Sampailah di tempat pertandingan. Ternyata tepat. Kebetulan giliran Rini yang akan menyanyi. "Kita dengarkan persembahan dari Rini," pembawa acaranya mengatakan. Lalu sang kakak mengantarkan adiknya ke atas panggung. Ketika Rini bernyanyi, karena suaranya sangat bagus, wah, semua orang begitu senang mendengar dia menyanyi. Tapi sang kakak juga dalam hatinya, kapan aku bisa menyanyi sebagus Rini? Kapan aku bisa menghibur banyak orang? Kapan aku bisa ditepuk tanganin banyak orang? Kata sang kakak di dalam hatinya. Nah, kakaknya juga ternyata ingin seperti Rini, punya suara yang bagus dan disenangi banyak orang. Ternyata selesailah pertandingan dan kemudian pengumuman. Dan Rini menjadi juara 1 di pertandingan itu. Semua orang tepuk tangan. Dan akhirnya si Rini, sang adik, berkata, "Aku mau mempersembahkan pialaku ini kepada kakakku, Rani. Mari kakakku maju ke atas panggung," kata adiknya si Rini. Wah, ternyata akhirnya walaupun Rani tidak punya suara yang bagus, akhirnya dia punya kesempatan untuk ditepuk tanganin oleh banyak orang dan maju ke atas panggung memegang piala kemenangan. Akhirnya semua orang bertepuk tangan untuk mereka berdua, lalu mereka berpelukan. Nah, itulah adik-adik sebuah kisah tentang perbedaan. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang mungkin kurang sempurna di fisik, ada yang sempurna di fisik. Tetapi kita lihatlah kehidupan Rani dan Rini yang walaupun mereka punya perbedaan, tetapi karena mereka saling mengasihi, mereka mampu melakukan banyak kebaikan
dan memenangkan banyak hal. Untuk itu adik-adik, begitu juga dengan kita. Di rumah pasti kita punya banyak perbedaan antara adik dan kakak, atau di sekolah antara teman-teman kita, pastilah kita punya banyak perbedaan. Ada yang berbeda rambutnya, ada yang berbeda kulitnya, ada yang berbeda ekonominya, banyak perbedaan di antara kita. Tetapi siapa yang mau di dalam Kristus memaknai perbedaan, maka dia akan melakukan banyak hal yang baik. Adik-adik, untuk itu ingatlah, siapapun diri kita, pasti kita punya kelebihan. Siapapun diri kita, kita juga punya kekurangan. Kalau kita punya kekurangan seperti Rini tadi, maka jangan malu untuk meminta tolong, seperti dia meminta tolong kepada kakaknya. Kakak, tolong ya antarin aku nanti, soalnya aku nggak bisa pergi ke sana sendiri. Nah, itu adalah bentuk kerendahan hati. Dia tahu kekurangannya, maka dia minta tolong. Jangan karena kita punya kekurangan, sudah kita punya kekurangan, kita maksa-maksa orang. Kamu kerjakan PR-ku. Kamu kerjakan itu. Tidak boleh seperti itu. Tetapi harus dengan rendah hati. Nah, kalau kita punya kelebihan, kita juga harus mau menolong orang yang punya kekurangan. Apalagi kalau dia sudah memintanya dengan baik. Kita harus mau memberikan kelebihan kita seperti Rani, walaupun dia harus capek, tetapi dia tetap membantu adiknya Rini yang kekurangan. Dan kalian tahu adik-adik, karena Rani sering membantu Rini, menggendong Rini, akhirnya dia tumbuh jadi perempuan yang kuat. Kakinya kuat, badannya sehat, dan ketika dia besar, akhirnya dia menjadi seorang polisi wanita, polwan yang hebat. Dan ternyata Rini juga menjadi seorang penyanyi rohani yang terkenal. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita mau saling melengkapi, saling melakukan banyak kebaikan, sebenarnya kita juga sedang melakukan kebaikan untuk diri kita. Jadi mari kita saling melengkapi di dalam Kristus, supaya banyak kebaikan melimpahi hidup kita. Jangan sombong karena kelebihan kita, tetapi jangan juga merasa malu atau rendah diri karena kekurangan kita. Karena Tuhan setia untuk memperlengkapi hidup kita. Adik-adik dimanapun berada, Tuhan selalu menyertai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya mau saling melengkapi. Di dalam setiap kelebihan kami, gerakkan hati kami Tuhan untuk mau melengkapi orang-orang di sekitar kami yang dalam kekurangan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami tahu kami punya kekurangan. Kiranya Engkau juga Tuhan menghadirkan orang-orang baik bagi kami, supaya mau memperlengkapi kekurangan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.